warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang regresi linear berganda. Yang pertama akan saya sendiri sampaikan. Perkenalkan, nama saya Amidana Hikmah. Langsung saja. Pengertian regresi linear berganda. Istilah regresi dikemukakan untuk pertama kali oleh Francis Galton dalam artikelnya Family Likeness in Stature pada tahun 1886. Studinya ini menghasilkan apa yang dikenal dengan hukum regresi universal tentang tingginya anggota suatu masyarakat. Yang kedua, secara luas, analisis regresi diartikan sebagai suatu analisis tentang ketergantungan suatu variabel kepada variabel lain, yaitu variabel bebas, dalam rangka membuat estimasi atau prediksi dari nilai rata-rata variabel tergantung dengan diketahuinya nilai variabel bebas. Yang ketiga, model regresi dianggap berdistribusi normal jika rasio skewness berasal pada range antara -2 hingga +2. Selanjutnya, regresi dalam statistika adalah salah satu metode untuk menentukan tingkat pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang lain. Selanjutnya, variabel yang pertama disebut dengan bermacam-macam istilah. Yang pertama, variabel penjelas. Yang kedua, variabel independen atau secara bebas. Yang ketiga, variabel X, karena seringkali digambarkan dalam grafik sebagai absis atau sumbu X. Variabel yang kedua adalah variabel yang dipengaruhi, variabel dependen, variabel terikat, dan atau variabel Y. Selanjutnya, secara umum ada dua macam hubungan antara dua atau lebih variabel, yaitu bentuk hubungan dan keeratan hubungan. Bila ingin mengetahui bentuk hubungan dua variabel atau lebih, digunakan analisis regresi. Bila ingin melihat keeratan hubungan, digunakan analisis korelasi. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Ahmad Kanzul Ulum. Di sini akan meneruskan presentasi dari Mbak Nana. Penggunaan regresi penilaian berganda. Analisis regresi berganda adalah suatu metode untuk meramalkan nilai pengguna dua variabel independen atau lebih terhadap satu variabel dependen. Lebih mudahnya yaitu untuk membuktikan ada tidaknya hubungan antara dua variabel atau lebih dari dua variabel independen X1, X2, X3 sampai Xi terhadap satu variabel terikat Y. Persamaan umum analisis regresi. Y sama dengan Bx tambah E buka kurung 1 tutup kurung, di mana Y sama dengan variabel dependen, B sama dengan parameter, X sama dengan variabel independen, E sama dengan error. Uraian mengenai pengujian asumsi persyaratan analisis regresi adalah sebagai berikut. 1. Normalitas. Asumsi persyaratan normalitas harus terpenuhi untuk mengetahui apakah residual atau error dari data distribusi normal, atau untuk mengetahui apakah data sampel berasal dari populasi tak berdasarkan normal. Uji statistik yang digunakan adalah kolmografi Sweno. Yang dua, autokorelasi. Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lainnya pada model regresi. Yang ketiga, heterosis
herodetisitas. Uji keherodetisitas spasial dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat karakteristik atau keunikan sendiri dari setiap toleransi pengamatan. Ya, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Baik, saya Ayu Reski Febrianti akan melanjutkan materi, yaitu dampak dari penggunaan analisis regresi dapat digunakan untuk memutuskan apakah naik dan menurunnya variabel dependen dapat dilakukan melalui menaikkan dan menurunkan keadaan variabel independen, atau untuk meningkatkan keadaan variabel dependen dapat dilakukan dengan meningkatkan variabel independen dan sebaliknya. Kemudian, dua macam regresi, yaitu yang pertama regresi linier sederhana dan regresi ganda. Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Kemudian regresi ganda, yakni peneliti menggunakan regresi ganda bila peneliti bermaksud meramalkan keadaan naik turunnya variabel dependen bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediksi dimanipulasi. Jadi, analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2. Kemudian rumus regresi penilaian berganda, yaitu untuk dua predikator, yakni Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2. Untuk tiga predikator, yaitu Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3. Kemudian untuk N predikator, yaitu Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3 dan seterusnya, yakni plus Bn Xn. Bentuk persamaan garis regresi ganda adalah sebagai berikut. Y yang dimaksud adalah variabel terikat, kemudian A bermakna konstanta, kemudian B1, B2 yakni koefisiensi regresi, dan X1, X2 merupakan variabel bebas. Jika harga-harga B1, B2, C3 dan seterusnya sudah diketahui, maka harga tersebut dapat pula digunakan untuk menghitung korelasi ganda. Dengan kata lain, kita dapat mengaitkan hasil perhitungan analisis regresi ganda dengan perhitungan analisis korelasi ganda. Baik, saya Leliana Dewi Oktavia akan melanjutkan mengenai rumus regresi linear berganda. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai rumus koefisien regresi B1 dan B2 serta konstanta A yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. A sama dengan stigma Y dikurangi B1 dikali stigma X1 dikurangi B2 dikali stigma X2 dibagi N. Kemudian B1 sama dengan stigma X2 kuadrat dikali stigma X2Y dikurangi stigma X2Y dikali stigma X1 dikali X2. Kemudian dibagi stigma X1 kuadrat dikali stigma X2 kuadrat dikurangi stigma X1 kali X2 kuadrat. Kemudian B2 sama dengan stigma X1 kuadrat dikali stigma X2Y dikurangi stigma X1Y dikali stigma X1 kali X2. Kemudian dibagi stigma X1 kuadrat dikali stigma X2 kuadrat dikurangi stigma X1 kali X2 kuadrat. Yang mana stigma X1 kuadrat itu merupakan stigma X1 kuadrat dikurangi stigma X1 per N kuadrat. Kemudian stigma X2 kuadrat sama dengan stigma X2 kuadrat dikurangi stigma X2 per N kuadrat. Dan stigma Y kuadrat itu sama dengan stigma Y kuadrat
min sigma Y per N kuadrat. Dan sigma X1Y sama dengan sigma X1Y dikurangi sigma X1 kali sigma Y per N. Selanjutnya sigma X2Y sama dengan sigma X2Y min sigma X2 kali sigma Y per N. Kemudian sigma X1 X2 sama dengan sigma X1 kali X2 dikurangi sigma X1 dikali sigma X2 per N. Kemudian uji signifikansi persamaan garis regresi tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut. Jadi jika sudah dilalui langkah yang sebelumnya, lanjut ke uji signifikansi persamaan garis regresi dengan cara jika dua prediktor, maka sigma X1Y sama dengan sigma X1Y dikurangi sigma X1 dikali sigma Y per N. Kemudian jika sigma X2Y sama dengan sigma X2Y dikurangi sigma X2 dikali sigma Y per N. Kemudian sigma Y kuadrat sama dengan sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat per N. Setelah itu, jika sudah, kemudian menghitung F tabel dengan menggunakan rumus F tabel sama dengan F1 min A dikali DK pembilang dikali DK penyebut. DK pembilang itu merupakan M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya mengenai langkah perhitungan regresi penilaian berganda, yaitu yang pertama menentukan variabel dependen dan variabel independen terlebih dahulu. Kemudian melakukan uji linearitas karena model yang digunakan merupakan model regresi linier. Kemudian membangun model dan menyeleksi variabel independen yang signifikan dalam model. Selanjutnya yaitu melakukan cek diagnostik atau uji asumsi klasik, yakni memeriksa asumsi homoskedastisitas atau variasi galat yang bersifat konstan, tidak adanya autokorelasi dari galat, tidak adanya multikolinearitas antar variabel independen, dan uji normalitas residual. Kemudian tulis HA dan HO dalam bentuk kalimat seperti, yaitu HA terdapat hubungan fungsional yang signifikan antara variabel X1 dan X2 dengan variabel Y. Kemudian HO tidak terdapat hubungan fungsional yang signifikan antara variabel X1 dan X2 dengan variabel Y. Kemudian tulis HA dan HO dalam bentuk statistik seperti berikut ini, bisa dilihat sendiri. Yang selanjutnya yaitu contoh kasus penggunaan rumus regresi penilaian berganda. Contohnya misalnya seorang dosen statistik ingin melihat kontribusi kemampuan mahasiswa di bidang matematika dan bahasa terhadap hasil belajar statistik. Nah, datanya itu ada X1, X2, dan Y, bisa dilihat sendiri. Kemudian penyelesaiannya itu ada bisa menggunakan perhitungan manual dan menggunakan SPSS. Jika menggunakan perhitungan manual, itu langkah pertama yang dicari itu adalah faktor kuadrat dan hasil kalinya dengan seperti tabel berikut ini, bisa dilihat. Kemudian langkah 2 itu menghitung sigma X1 pangkat 2. Sigma itu jumlah X1 pangkat 2. Kemudian langkah 3 itu menghitung sigma jumlah X2 pangkat 2. Kemudian langkah 4 menghitung sigma X1 X2. Langkah 5 menghitung sigma X1 Y. Langkah 6 menghitung sigma X
2Y. Langkah 7 menghitung B2. Langkah 8-nya menghitung B1. Langkah 9 menghitung B0. Dan langkah 10 mendapatkan model atau persamaan regresi linear sederhana. Kemudian menghitung nilai SSR, SSE, SST, MSR, dan MSE. Kemudian jika sudah diketahui hasilnya, itu membuat tabel ANOVA seperti berikut ini. Kemudian melakukan uji overall atau hipotesis. Kemudian dicari F hitung serta F tabel. Kemudian membuat kesimpulan. Selanjutnya analisis data dengan aplikasi SPSS akan dilanjutkan oleh Mbak Isma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita menyimak video dari teman-teman seperti tadi, di sini saya Rizky Ismatulola akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah mengerjakan regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS. Nah, sebelumnya kita masukkan data tertentu pada Excel supaya kita lebih mudah untuk mengerjakan. Nah, seperti ini. Setelah semua data dari X1, X2, dan Y kita masukkan pada Excel, kita klik SPSS. Dan kita di sini ada dua kolom, ada data view dan juga variable view. Nah, kita beri nama pada data variable view dengan nama X1, X2, dan juga Y seperti ini. Pada bagian desimal ini kita kosongkan semua, di tanda kosong semua. Dan yang kedua, pada data view kemudian akan menjadi tampilan seperti ini. Kemudian kita copy dari Excel menuju data di SPSS seperti ini, kita copy paste. Setelah data masuk semua, kemudian kita klik analysis pada bagian atas ini, analysis. Nah, kemudian cari regression dan klik linear, karena yang kita cari adalah regresi linear berganda. Nah, seperti ini. Kemudian masukkan X1 pada X2 dan X2 pada kolom independence. Nah, dan Y pada kolom dependence. Karena di sini ada dua kolom, dependence dan juga independence. Kemudian klik statistik. Nah, pada statistik ini, terdapat beberapa hal yang perlu diberi tanda centang. Yang pertama ada estimates, kemudian model fits, dan yang terakhir ada Darwin Washington. Ini diberi tanda centang. Kemudian klik continue. Nah, kedua, di bawah statistik ini ada tulisan false. Nah, ini diklik. Nah, yang ini bagian kedua ini masukkan pada kolom Y. Dan bagian kedua dari bawah ini dimasukkan pada kolom X. Nah, setelah ini beri tanda centang pada historis dan continue. False ini tadi digunakan untuk memunculkan statistik false pada hasil regresi linear pada SPSS nanti. Kemudian setelah semua data dimasukkan, klik OK dan kita tunggu hasil yang akan muncul di layar laptop. Nah, ini sudah keluar, dapat ANOVA juga, terus residual statistik. Di sini juga ada diagram histogram yang tadi kita centang, ini untuk memunculkan histogram dependent variable Y seperti ini, seperti diagram batang. Dan yang terakhir ada scatter plots. Nanti yang juga kita centang tadi untuk memunculkan titik-titik ini. Nah, kemudian kita bisa simpan. Disimpan dengan nama regresi linear berganda. Nah, kemudian kita klik
Oke. Setelah itu, setelah kita mendapatkan hasil, kita bisa menyimpannya dan hasilnya seperti ini. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.